Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang di Afra Rainbow. Oke, halo teman-teman. Jadi untuk Rabu Buku kali ini berbeda dari Rabu Buku sebelumnya yang bahas buku yang mengajak kita untuk merefleksikan apa yang sudah kita lalui. Nah, kalau Rabu Buku kali ini aku akan rekomendasiin buku fiksi yang pertama dibahas di YouTube Afra Rainbow, yaitu bukunya Tadang! Selamat Tinggal, karyanya Tereli. Kalau dari nama Tereli pasti udah nggak asing lah ya. Tereli udah terkenal banget sebagai penulis fiksi yang karya fiksinya tuh berbagai genre, mulai dari yang romance, family, ataupun yang politik dan ekonomi gitu. Nah, tapi ini genre yang berbeda yang baru aku temukan. Nah, buku Selamat Tinggal ini adalah buku fiksi. Tapi sebenarnya ada value besar yang ingin disampaikan penulisnya ke kita, para pembacanya, lewat buku ini. Nah, buku ini tebalnya sekitar 350-an, tapi meskipun terlihat banyak halamannya, tapi sebenarnya fontnya juga nyaman untuk dibaca loh teman-teman. Jadi ya seperti font biasanya dari novel Tereli, ini fontnya enak untuk dibaca, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu rapat, jadi tetap bisa dinikmati membacanya meskipun halamannya terkesan kayak banyak kan, 350 halaman. Kalau secara ukuran, ini ukuran buku rata-rata, aku nggak tahu ini ukuran berapa sih sebutannya, tapi ini ukuran novel rata-ratanya Tereli itu ukurannya segitu. Jadi kalau teman-teman sudah pernah baca bukunya Tereli, sudah bisa kebayang ukuran bukunya akan sama seperti itu. Kalau dari judulnya, membayangkan aku awalnya ketika membaca judulnya Selamat Tinggal, apakah ini akan menjadi fiksi Tereli yang menyedihkan lainnya gitu, karena dari judulnya Selamat Tinggal kesannya kayak nanti akan berakhir sedih nih gitu, akan menangis ketika membacanya gitu. Tapi ternyata ketika membaca ini emang fiksi gitu teman-teman. Tapi ada beberapa hal yang bisa aku relate, yang aku bisa nyambung dengan apa yang ingin disampaikan oleh Tereli lewat buku ini. Jadi lewat buku ini Tereli itu ingin menyampaikan tentang buku bajakan, tentang karya yang dibajak, tentang hak kekayaan intelektual gitu, tentang gimana sih struggle-nya para penulis, para creator gitu ya, entah itu pembuat film, pembuat lagu dan lain gitu, yang mereka sudah berusaha mulai dari idenya, biayanya, waktunya untuk membuat karya yang original, tapi ternyata sama masyarakat umum menggunakan versi bajakannya gitu. Ini tentu nggak asing sih, dan buat aku juga nggak asing karena sering banget tuh ngelihat di fotokopian sekitar kampus atau yang jualan-jualan buku, bukunya tuh adalah buku fotokopian, jadi covernya tuh sama tapi dalamnya tuh fotokopian gitu, yang pasti harganya juga jauh lebih murah gitu. Tapi di sini kita tuh nggak langsung nggak boleh beli buku bajakan gitu, nggak. Tapi dari kita ini ikut sudut pandangnya si karakter utama, namanya Sintong Tinggal. Karakter utama itu namanya Sintong. Nah, lewat sudut pandang Sintong yang dia tuh adalah jurusan sastra, tapi dia penulis juga, tapi dia harus menjaga sebuah toko buku bajakan gitu, dan ada dalam lingkungan keluarga yang pengusaha buku bajakan gitu. Di situ kita melihat dilema-dilemanya, terus kayak gimana sih para customer bajakan itu sebenarnya merasa baik, tapi tapi sebenarnya itu menyalahi hak para penulisnya gitu kan. Kalau teman-teman ngikutin diskusi yang sempat trending di Twitter beberapa waktu yang lalu, itu juga kan tentang bahas gimana kejamnya bisnis buku bajakan gitu. Dan di situ juga aku ngelihat bahkan banyak juga yang berkomentar, lo nggak apa dong, itu kan untuk ilmu pengetahuan, demi tersebarnya ilmu pengetahuan yang lebih besar gitu kan, apa salahnya gitu. Tapi itu sebenarnya adalah cara yang cara yang merugikan, cara yang menzolimi penulisnya gitu. Dan kalau misalnya di Islam kita belajar itu ya sebuah pintu menuju ketidakberkahan gitu kan, dimana kita mendapatkan ilmu tapi dari sesuatu yang tidak berkah. Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman nonton ini terus bilang, ya itu mah enak untuk orang-orang yang bisa beli bukunya secara langsung, yang nggak punya kemampuan finansial untuk membeli buku yang aslinya, misalnya buku kuliah yang asli, gimana dong gitu.
Nah, sebenarnya teman-teman, untuk di zaman digital kayak gini itu juga sebenarnya ada banyak peluang-peluang yang bisa kita dapat, yang buat kita bisa memperoleh yang asli atau dengan harga murah tapi sudah dengan izin kreatornya gitu. Contohnya misalnya jurnal, atau kalau misalnya film berarti ya lembaga-lembaga yang secara resmi menyediakan filmnya gitu. Dan aku di sini juga masih belajar dan masih berusaha menghargai karya-karya yang asli gitu. Misalnya kita mendengarkan lagu ya dari platform yang sudah resmi menyediakan lagu itu, dan kalau misalnya nonton film juga menyediakan menonton dari platform yang sudah resmi memegang atau menyebarkan film itu gitu. Nah, dari buku ini aku belajar banyak tentang gimana orang-orang di balik industri perbajakan, terus gimana dilemanya orang-orang yang sebenarnya tahu tapi terpaksa oleh keadaan, dan bagaimana hal-hal yang bajakan itu buat para customer mungkin tuh sesuatu yang remeh, tapi sebenarnya buat para kreatornya, buat penulisnya, pembuat filmnya itu adalah hal yang sangat merugikan gitu. Dan di sini aku sempat menangis ketika tahu tentang ceritanya yang dia adalah cucunya seorang penulis ternama, tapi dia terpaksa hidup dalam kesusahan karena karena orang tua dan kakeknya itu tidak mendapatkan royalti dari bukunya gitu. Gara-gara dia mau terkenal, tapi orang-orang membaca karya-karya bajakannya gitu, versi bajakannya, bukan karya asli. Jadi si penulis ini nggak dapat apa-apa gitu. Dan di situ kayak, waduh, iya ya, jangan sampai yang kita gunakan itu menzolimi para kreatornya gitu. Bahkan kan kita juga mendapatkan manfaat dari yang kita tonton, yang kita dengar, yang kita baca gitu kan. Dan jangan sampai apa yang kita peroleh itu justru malah di satu sisi merugikan para kreatornya gitu sih. Jadi ini buku yang aku rekomendasiin banget buat teman-teman baca. Kalau misalnya teman-teman belum bisa beli, silahkan pinjem silahkan pinjam ke teman yang punya dan baca. Karena buat aku sendiri, ketika aku selesai baca buku ini, aku jadi banyak berpikir tentang menghargai sebuah karya gitu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di episode Rabu Buku berikutnya. Dadah, assalamualaikum.